Hari itu ruang sentra pelayanan kepolisian terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu neon di atas kepala berdengung pelan, seakan ikut merespons ketegangan yang tak terlihat. Aku baru saja selesai merapikan berkas laporan ketika pintu kaca depan terbuka perlahan. Seorang wanita masuk dengan langkah yang ragu, setiap gerakan tampak seperti diseret oleh beban yang tak terlihat. Dia memperkenalkan diri dengan suara yang hampir tidak terdengar. Rina, seorang guru bahasa Indonesia di sebuah sekolah negeri. Dari cara ia menggenggam tasnya erat-erat, aku tahu ini bukan sekadar masalah kecil. Matanya merah, bukan karena menangis saat itu, tapi seperti seseorang yang sudah menahan kecemasan berhari-hari. Nafasnya pendek, tersengal, seolah setiap kata yang akan ia ucapkan adalah pertaruhan besar. Saya ingin melaporkan sesuatu, katanya, menunduk. Aku mengangguk pelan, mempersilakannya duduk sambil menyalakan alat perekam laporan. Momen seperti ini selalu membutuhkan nada yang paling lembut, namun tetap tegas. Korban yang datang dengan kondisi mental rapuh bisa mudah goyah, dudak. Aku melihat jemarinya bergetar halus, bukan tremor biasa, tapi getaran orang yang berada di ambang putus asa. Aku tahu pola seperti ini. Korban pemerasan, intimidasi digital, atau kasus pelecehan yang dimainkan melalui layar ponsel. Dunia maya memberi pelaku keberanian yang tidak mereka miliki di dunia nyata dan memberikan korban ketakutan yang lebih besar dari ancaman fisik. Ada seseorang yang mengancam saya. Dia punya foto pribadi, ucapnya pelan, seakan takut suaranya sendiri akan memecahkan sesuatu. Aku tidak bertanya jenis foto apa. Itu tidak penting pada tahap ini. Yang kami butuhkan adalah kronologi, bukti digital, dan identitas pelaku. Jika ada celah yang bisa ditarik, tapi aku tetap memerhatikan bahasa tubuhnya. Bahunya tertarik menurun, seolah beban itu menekan tulang-tulangnya. Dia membuka ponselnya, lalu menunjukkan rangkaian pesan dari nomor tak dikenal. Ancaman singkat, padat, memaksa. Pelaku meminta sejumlah uang dalam waktu 24 jam. Jika tidak, foto itu akan disebarkan kepada pihak sekolah, sesama guru, bahkan orang tua murid. Tekanan sosial untuk seseorang dengan profesi seperti Rina sangat besar. Aku bisa merasakannya dari cara ia menahan air mata saat aku mencatat setiap detail. Aku tidak hanya menulis laporan, aku membaca pola, waktu pengiriman pesan, struktur bahasanya, cara pelaku menyembunyikan identitasnya. Di balik ancaman yang tampak sederhana, aku bisa melihat seseorang yang cukup paham celah teknologi, tapi juga terlalu percaya diri. Pelaku seperti ini biasanya meninggalkan jejak kecil, dan jejak itulah yang akan kami cari ketika laporan resmi selesai. Rina menatapku seolah mencari kepastian. Aku menegakkan badan dan berkata pelan, "Bu, mulai sekarang Anda tidak sendirian. Kami tangani." Dan dari sana, penyelidikan kami dimulai. Begitu laporan Rina selesai ditandatangani, aku membawanya ke ruang wawancara lanjutan, ruang kecil dengan dinding berlapis peredam suara, meja kayu yang sudah kusam, dan cahaya lampu kuning yang jatuh tepat di tengah ruangan. Tempat itu memang tidak dibuat untuk kenyamanan. Ia dirancang untuk kejelasan, untuk memisahkan gambaran samar menjadi potonggen-potonggen fakta yang bisa kami tindak. Aku mempersilakan Rina duduk. Ia menuruti tanpa banyak kata, tetapi dari cara ia mengusap telapak tangannya sendiri berulang-ulang, aku tahu pikirannya masih kacau. Dalam situasi seperti ini, langkah pertama kami selalu sama: stabilkan korban, barulah gali detail. Informasi yang diambil dari seseorang yang panik biasanya hanya separuh benar. Tarik napas. "Bu, tidak perlu terburu-buru," ucapku. Ia mengangguk, lalu membuka ponselnya lagi. Cahaya layar yang memantul di wajahnya membuat matanya terlihat lebih tajam, meskipun tetap merah. Aku mencondongkan tubuh sedikit ke depan, melihat pesan-pesan terancam itu sekali lagi. Sekarang, dengan konteks lebih jelas, aku bisa memeriksa ritme komunikasinya. Catat, pelaku mulai menghubungi 3 hari lalu. Pola waktunya tidak acak pesan, selalu terkirim antara pukul 22.00 hingga 01.00. Itu menunjukkan pelaku memiliki kebiasaan tertentu. Mungkin bekerja siang hari, atau memang terbiasa melakukan aktivitas digital di jam tenang ketika tidak ada yang memperhatikan. Aku mencatat semuanya, termasuk cara pelaku mengetik, penggunaan huruf kapital di Evel, tanda baca yang relatif rapi, dan tidak ada typo berat. Ini bukan gaya berantakan yang biasa dilakukan remaja iseng. Polanya terstruktur, meski tidak profesional. Pelaku mencoba tampil anonim, tapi tidak sepenuhnya paham bagaimana menghapus sidik digitalnya. Saat aku mencatat, Rina mulai bercerita dengan suara yang stabil. Meski perlahan, ia mengaku baru menyadari keberadaan foto itu
sekitar seminggu sebelumnya, saat ia melihat ada folder yang tidak ia kenal di galeri ponselnya. Namun ia tidak terlalu memikirkan, menganggap itu glitch system, kesalahan asumsi yang mungkin dilakukan siapa saja. Yang penting bagiku adalah kalimat berikutnya. Ponsel saya pernah diservis, sekitar 2 bulan lalu. Kalimat itu seperti menyalakan lampu kecil di ruang investigasiku. Data pribadi bocor dari ponsel biasanya melibatkan momen ketika perangkat tidak berada dalam kendali pemilik. Dan servis ponsel adalah kesempatan sempurna bagi pelaku yang berpengalaman atau cukup nekat untuk mengambil data tanpa sepengetahuan korban. Aku menyela lembut. Toko servis mana? Siapa teknisinya? Rina menuliskan nama tokonya di selembar kertas. Toko kecil, tidak terlalu dikenal, tapi bukan tempat gelap, setidaknya dalam pandangan umum. Aku menaruh kertas itu di atas tumpukan berkas, yang mulai membentuk fondasi penyelidikan ini. Kemudian aku kembali fokus pada pesan pemerasan. Pelaku menggunakan nomor tak dikenal, dengan foto profil default, tapi aku melihat sesuatu yang menarik. Pelaku memakai platform pesan yang jarang digunakan untuk kejahatan jenis ini. Sebagian besar pemeras memilih aplikasi yang punya fitur hapus otomatis, atau enkripsi end-to-end yang sulit dilacak. Tapi pelaku ini memilih jalur yang lebih umum, yang sebenarnya memudahkan kami melakukan penelusuran. Kesalahan kecil, tapi kesalahan yang berarti. Sebelum kami mengakhiri sesi wawancara, aku bertanya satu hal terakhir yang selalu penting. Apakah pelaku pernah menyebut nama lengkapnya, lokasi sekolah, atau detail yang hanya orang dekat yang tahu? Rina menggeleng. Dia hanya bilang, dia bisa menghancurkan karier saya dalam sehari. Nada suaranya gemetar lagi. Ketakutan yang menyelimuti pekerja pendidikan ketika reputasinya terancam memang selalu lebih dalam daripada sekadar panik. Guru adalah profesi yang hidup melalui kepercayaan. Sekali ada noda, meski palsu, seringkali tak bisa dibersihkan. Aku menutup buku catatan dan berdiri. Bu, informasi Anda jelas, ada pola yang bisa kami ikuti. Sekarang tugas kami mencari siapa yang berani memainkan ancaman seperti ini. Rina menatapku dengan mata yang perlahan menemukan harapan. Meski kecil, dan bagi seorang penyidik, itu cukup sebagai bahan bakar awal untuk bergerak. Setelah sesi wawancara dengan Rina selesai, penyelidikan resmi mulai bergerak. Unit siber dipanggil, dan ruangan operasi langsung terasa lebih hidup daripada biasanya. Suara ketikan keyboard bertalu-talu, monitor-monitor besar menampilkan grafik jaringan, log aktivitas, dan analisis metadata pesan. Tempat ini selalu memiliki atmosfer yang unik. Campuran aroma kopi dingin, kertas arsip, dan tegangnya pengejaran digital yang mungkin berlangsung berjam-jam. Aku berdiri di belakang salah satu analis forensik digital, Raffi, yang sedang membuka log pesan dari ponsel Rina. Setiap paket data dipilah, ditelusuri, dan dicocokkan. Dalam dunia investigasi siber, pelaku bisa bersembunyi di balik layar, tetapi mereka tidak bisa menghapus semua jejak. Selalu ada satu celah kecil, sebuah titik lemah yang akan membuka pintu menuju identitas mereka. Pelaku pakai nomor sekali buang, ujar Raffi sambil menyipitkan mata ke monitor. Tapi, lihat ini, waktunya konsisten. 22,0 sampai 01,0. Kayak ritual. Aku mengangguk. Orang yang punya kebiasaan menetap. Orang yang bukan sekadar coba-coba. Raffi lalu membuka metadata dari pesan suara yang sempat dikirim pelaku meski hanya 1 detik, hanya berupa suara statis. Seringkali orang tidak sadar bahwa file sekecil apapun tetap membawa identitas tersembunyi, tipe perangkat, zona waktu, bahkan kadang-kadang lokasi kasar jika pelaku ceroboh. Hasil analisis awal menunjukkan bahwa pelaku menggunakan aplikasi yang terhubung melalui jaringan VPN yang terus berubah. Namun kemudian sesuatu muncul di layar, sebuah anomali yang membuat Raffi bersandar lebih dekat. 1 kali. Cuma 1 kali. VPN-nya jatuh, katanya pelan. IP asli terekam selama 2 detik. Itu yang kami cari. Sebagian besar pelaku berpikir mereka aman jika menggunakan VPN. Mereka lupa bahwa jaringan publik sering tidak stabil, dan ketika koneksi VPN putus sesaat, perangkat langsung memancarkan IP asli sebelum VPN menyala kembali. 2 detik itu cukup untuk memberi kami titik geolokasi kasar. Sebuah warung kopi kecil yang memiliki Wi-Fi publik tidak jauh dari pusat kota. Kami langsung mengakses database CCTV dari area sekitar warung tersebut. Beberapa tempat usaha memasang kamera untuk keamanan, dan itu menjadi aset besar bagi kami. Begitu rekaman diterima, aku dan 2 anggota tim duduk di ruang monitor ruangan gelap dengan layar 40 inci yang menampilkan timeline video dari berbagai sudut.
Video pertama tidak menunjukkan apa-apa. Lalu kami membuka rekaman dari jam 22:13, waktu ketika pesan ancaman pertama terkirim. Di sana terlihat beberapa pelanggan yang duduk sambil menatap laptop mereka. Suasana warung itu ramai, namun tidak bising. Lalu, pada menit keempat, terlihat seseorang duduk sendirian di pojok ruangan. Pria itu memakai masker hitam, hoodie abu-abu, dan menunduk hampir sepanjang waktu. Tangannya bergerak cepat di atas keyboard. Sesekali melihat ke sekeliling, seakan memastikan tidak ada yang memperhatikannya. Tindak tanduknya bukan orang yang sedang mengerjakan tugas kuliah ataupun kerjaan kantor. Ayat gelisah, tergesa-gesa, fokus pada sesuatu yang tidak ingin dilihat orang lain. Ada kemungkinan besar, ini dia, ucapku, meski wajahnya tidak terlihat. Kami memperbesar rekaman. Gerakan jari, postur tubuh, kebiasaan mengetik semua dicatat. Pelaku memang tidak menunjukkan wajahnya, tetapi ia menunjukkan pola tubuhnya. Dan itu cukup penting dalam identifikasi lanjutan. Tapi kita butuh lebih dari ini, gumamku. Benar saja, rekaman tidak memberi wajah, namun memberi waktu, lokasi, dan perilaku. Itu menjadi pondasi pertama yang nyata dalam penyelidikan. Dengan informasi ini, kami bisa memetakan kemungkinan pelaku, seseorang yang tinggal atau bekerja dekat area tersebut. Seseorang yang cukup percaya diri untuk beroperasi di tempat umum, tetapi masih canggung dalam menyembunyikan jejak digital sepenuhnya. Jejak kecil itu 2 detik, IP asli, dan rekaman. CCTV samar adalah pintu pertama menuju jaringan pelaku. Dan seperti biasa, dalam investigasi, satu pintu akan membuka pintu lainnya. Rekaman CCTV dari warung kopi itu menjadi pusat perhatian kami sepanjang sore. Ruangan analisis video dipenuhi layar, kabel, dan tumpukan catatan yang semakin menumpuk. Aku duduk di kursi berderit, sementara operator video memperlambat setiap frame. Mencoba menangkap secuil detail dari pria berhoodie yang kami curigai sebagai pengirim ancaman. Suasana ruangan hening. Hanya terdengar dengungan kipas komputer dan suara klik mouse yang berulang-ulang. Aku memperhatikan rekaman itu sekali lagi. Pria itu duduk di sudut paling gelap warung, seakan sengaja memilih lokasi yang membuatnya tertutup oleh bayangan dari rak buku kecil di belakangnya. Namun dari cara ia menunduk terlalu dalam, aku tahu itu bukan sekadar posisi nyaman melainkan upaya menyembunyikan wajah. Ia membawa laptop tipis berwarna hitam. Stiker-stiker di permukaannya sudah dikelupas, meninggalkan bekas perekat buram, tanda bahwa ia benar-benar berusaha menghapus identitas, bahkan dari hal-hal kecil. Namun justru perilaku itu memberi kami informasi penting. Orang yang paranoid cenderung melakukan sesuatu secara berlebihan, dan orang yang berlebihan biasanya meninggalkan kesalahan kecil yang justru membuka peluang bagi kami. Perbesar bagian tangan, kataku kepada operator. Iya, memperbesar frame yang menunjukkan tangan pria itu mengetik. Tidak banyak yang bisa dilihat, namun kami memperhatikan bentuk jarinya. Kuku dipotong pendek, kulit jemari agak gelap, tangan cukup besar, tetapi gerakannya tidak kasar. Itu penting. Profil awal pelaku mulai terbentuk. Kemudian kami memperlambat rekaman. Ketika pelaku membuka tas kecil di sampingnya, dari tas itu ia mengeluarkan kabel charger dan ponsel. Ponselnya menggunakan casing transparan yang sudah agak menguning barang, yang tampak biasa, tetapi modelnya menunjukkan itu bukan tipe baru. Pelaku mungkin seseorang yang tidak terlalu peduli dengan penampilan perangkat, atau mungkin hanya memanfaatkan apapun yang ia punya. Coba rekamannya dari pintu masuk, pintaku. Operator mengganti tampilan. Pada menit-menit sebelum ia duduk, pria itu terlihat masuk sambil menunduk, seolah menghindari kamera. Ia tidak memesan apapun, hanya berjalan langsung ke sudut ruangan dan membuka laptop. Ini semakin memperkuat dugaan. Ia datang dengan tujuan tertentu, bukan pelanggan biasa, bukan orang yang mampir untuk menghabiskan waktu. Kemudian ada detail kecil yang cukup menarik perhatian kami. Saat ia mengetik, ia beberapa kali melihat ke jendela besar di samping warung, memeriksa pantulan dirinya sendiri. Gerakannya cepat, nyaris tidak terlihat jika kami tidak memainkan video dalam mode lambat. Ekspresi wajahnya tertutup masker dan bayangan, tetapi dari cara ia menegakkan bahunya setiap kali melihat pantulan itu, terlihat jelas bahwa ia waspada. Orang ini paranoid, gumam salah satu anggota tim. Tapi paranoia tidak selalu membuat mereka pintar, jawabku. Pelan, detik demi detik yang terekam menunjukkan beberapa kebiasaan. Ia menggunakan tangan kanan dominan, mengetik dengan tekanan kuat, sesekali menghentikan aktivitas untuk mencatat sesuatu di buku kecil hitam. Buku itu sempat terlihat setengah detik cukup untuk mengetahui bahwa ia mencatat sesuatu secara manual. Jarang ada pelaku yang menggunakan kombinasi catatan digital dan fisik, kecuali mereka memiliki pola operasi yang sudah berulang. Lalu,
Ada satu momen penting. Pada menit ke-17, seorang barista datang untuk merapikan meja dekatnya. Pria itu refleks menarik laptopnya sedikit mundur, menyembunyikan layar dengan gerakan cepat. Gerakan itu sangat alami, menunjukkan ia sudah terbiasa menjaga privasi aktivitasnya. Saat rekaman berakhir, kami tidak mendapatkan wajah, tidak ada identitas langsung. Namun kami mendapatkan pola, kebiasaan, gerak tubuh, dan yang terpenting, kami tahu ia nyaman beroperasi di warung kopi itu. Artinya, kemungkinan besar ia tinggal atau bekerja tidak jauh dari lokasi, dan dalam penyelidikan, lokasi yang berulang adalah peluang. Itu adalah tempat para pelaku merasa aman, dan tempat musuh merasa aman selalu menjadi tempat pertama kami mendekat. Jejak digital pelaku memang memberi kami arah. Tetapi titik balik utama dalam penyelidikan ini datang ketika kami menelusuri asal mula kebocoran foto. Rina, ancaman bisa dibuat siapa saja. Namun foto pribadi tidak akan muncul begitu saja tanpa akses langsung ke perangkat korban. Itulah mengapa kami kembali ke faktor paling mendasar bagaimana foto itu keluar. Rina sebelumnya menyebut bahwa ponselnya pernah diservis. Kalimat sederhana itu langsung terasa seperti benang utama yang harus kami tarik perlahan. Banyak kasus digital yang bermula dari kelalaian saat perangkat berada di tangan teknisi yang tidak berintegritas. Dan seringkali, pelaku bekerja dengan pola yang sama, mengambil data tanpa izin, lalu menjual atau memanfaatkannya untuk pemerasan. Pagi itu, aku dan 2 anggota tim menuju toko servis ponsel yang Rina sebutkan. Toko itu terletak di deretan ruko tua, dengan papan nama pudar dan kaca etalase yang dipenuhi bekas sidik jari. Dari luar, tempat itu terlihat biasa bahkan cenderung tidak terawat. Namun justru tempat seperti inilah yang sering memberi peluang bagi pelaku yang memanfaatkan kelengahan pelanggan. Saat kami masuk, aroma solder dan plastik terbakar langsung menyambut. Di belakang meja, seorang pria muda dengan wajah lesu menunduk di depan meja kerja yang berantakan, penuh komponen ponsel, obeng kecil, dan kabel sambungan. Ia sempat terkejut ketika mendengar salam resmi kami, tetapi mencoba menyembunyikannya dengan senyum kaku. Kami ingin memeriksa catatan servis 2 bulan terakhir, kataku. Pria itu yang kemudian memperkenalkan diri sebagai Bimo mengangguk gugup. Tangannya tampak bergetar sedikit saat ia membuka laci dan mengeluarkan buku catatan servis. Buku itu lusuh, beberapa halamannya terlepas, dan tinta yang tercetak banyak yang sudah memudar. Namun tanggal dan nama Rina masih ada di sana, tertulis dengan tinta hitam tebal. Aku menyisir daftar itu. Tanggal Rina datang, jam ponselnya disimpan, dan jam pengambilan semua cocok, tidak ada yang janggal di permukaan. Tetapi pengalaman mengajarkanku satu hal. Pelanggaran jarang terlihat di permukaan. Kami juga perlu melihat daftar teknisi yang menangani ponsel pelanggan di hari itu, kataku lagi. Ekspresi Bimo berubah sedikit. Gelisah, namun mencoba tetap tenang. Ia menarik napas panjang sebelum menjawab, yang kerja hari itu cuma saya, Pak. Kalimat itu seperti mantra yang memantulkan seluruh kecurigaan. Tanpa perlu berkata apa-apa, anggota timku yang lain mulai mengamati lingkungan sekitar. Di dinding belakang, terdapat rak berisi hard disk eksternal, flash disk, dan beberapa laptop lama benda-benda yang sering dipakai teknisi untuk menyalin data atau melakukan backup. Semua benda itu seketika berubah dari peralatan kerja menjadi potensi bukti kriminal. Aku meminta izin memeriksa komputer kerja Bimo. Ia menolak pada awalnya. Alasan data pelanggan dan privasi, ia lontarkan berturut-turut. Tetapi ketika kami menunjukkan surat perintah pemeriksaan, wajahnya memucat, komputer itu kami nyalakan. Desktopnya berantakan, ikon menempuk. Folder bernama acak, beberapa program servis resmi, dan beberapa aplikasi yang tidak semestinya ada di komputer teknisi legal. Kami mulai mencari folder tersembunyi, dan hanya dalam beberapa menit, salah satu analis digital berujar pelan, ketemu. Sebuah folder bernama Custom berada jauh di dalam direktori yang biasanya tidak digunakan orang awam. Folder itu terkunci, namun tidak cukup baik untuk menahan pemeriksaan forensik kami. Saat folder itu terbuka, layar memperlihatkan puluhan subfolder. Setiap subfolder menggunakan format penamaan mirip tanggal servis pelanggan. Salah satunya mencocokkan tanggal Rina datang. Aku mengkliknya, dan di sana kami menemukan beberapa foto pribadi Rina. Lengkap, utuh, dan jelas bukan foto yang seharusnya disimpan oleh siapapun selain dirinya sendiri. Ruangan kecil itu terasa makin sempit. Bimo terlihat semakin pucat, dan untuk pertama kalinya sejak kami datang, ia kehilangan kote-kota. Pada titik itu, kami belum bisa memastikan apakah ia pelaku tunggal atau hanya bagian dari skema lebih besar.
Namun satu hal jelas, kebocoran bermula dari sini, dan bagi kami, ketika sumber bocor sudah ditemukan, alurnya mulai tampak bahkan jika pelaku belum. Ruang gelap penyelidikan mulai meredup. Menyingkap celah pertama menuju kebenaran, toko servis ponsel itu terasa semakin menekan saat kami mulai memperdalam pemeriksaan. Bimo teknisi yang tadi terlihat mencoba menjaga ketenangannya kini duduk di kursi plastik dekat meja kerja. Punggungnya sedikit membungkuk, tangan menggenggam lutut. Ia terlihat seperti seseorang yang baru menyadari bahwa tembok yang selama ini ia bangun untuk menyembunyikan sesuatu mulai retak. Dan retakan itu bergerak terlalu cepat untuk ia hentikan. Aku berdiri di depan meja servisnya, menatap tumpukan perangkat yang belum diperbaiki. Di permukaannya, ada bercak goresan solder dan bekas tumpahan kopi kering. Tumpukan itu hanyalah saksi diam dari rutinitas seorang teknisi. Namun, bagiku, setiap benda di ruangan itu memiliki kemungkinan menjadi potongan bukti. Bimo, ucapku pelan. Kami perlu memahami proses kerja di sini. Siapa saja yang punya akses ke ponsel pelanggan? Ya, saya saja pak, ujarnya lirih. Matanya tidak menatapku. Saya nggak punya pegawai. Aku belum langsung merespons. Kebiasaan seorang pelaku yang mencoba berbohong hampir selalu sama. Terlalu cepat menjawab, terlalu banyak menunduk, terlalu fokus pada sesuatu selain wajah orang yang bertanya. Dan Bimo menunjukkan semuanya. Anggota timku, Sinta, mulai memotret sekeliling ruangan, memastikan kami memiliki dokumentasi lengkap. Sementara itu, analis digital kami menyisir komputer kerja Bimo lebih dalam. Aroma debu panas dari CPU yang dibuka mulai memenuhi ruangan, bercampur dengan bau solder yang sejak awal sudah menyengat. Bimo, kataku lagi, kali ini lebih formal. Kami butuh kamu jelaskan alur ponsel-ponsel yang datang ke sini, terutama yang masuk dalam folder-folder itu. Wajahnya mulai berkeringat. Ia menatap komputer yang tengah diperiksa, lalu melihatku lagi dengan ekspresi bahwa ia tahu sesuatu yang jauh lebih besar telah terbuka. Saya cuma backup pak, buat jaga-jaga, katanya cepat. Backup untuk pelanggan? Tanyaku. Nada datarku sengaja mempertahankan tekanan. Iya, kalau datanya hilang saat diperbaiki. Ya, saya simpan dulu. Pierre Amen. Aku menahan tawa kecil. Dalih itu sudah terlalu sering kami dengar dalam berbagai penyelidikan digital. Jika memang backup resmi untuk pelanggan, seharusnya ada izin tertulis, ada catatan jelas, dan data itu dikembalikan setelah servis. Namun folder-folder yang kami temukan justru menunjukkan kebiasaan mencurigakan yang dilakukan secara sistematis. Bukan sekadar jaga-jaga. Aku mendekati meja kerjanya. Di samping timbunan onderdil ponsel, ada sebuah hard disk eksternal hitam 1 terabita, stiker garansinya sudah lepas. Aku mengetuknya perlahan. Ini juga backup? Bimo menelan ludah. Itu barang lama pak. Kalau barang lama, kenapa masih dicolok ke komputer tadi? Ia tidak menjawab pada saat itu. Analis kami berseru kecil. Pak, ada yang lebih menarik. Kami semua menoleh ke layar. Di dalam direktori terdalam komputer itu, tersembunyi folder bernama Client Review. Judul yang terdengar tidak berbahaya bahkan tampak profesional tapi isinya menampar ruang itu dengan keheningan yang berat. Folder tersebut berisi kumpulan foto dan video pribadi milik berbagai pelanggan. Sebagian berupa potret biasa, sabajian lagi, sangat pribadi. Dan tanggal-tanggalnya tersebar selama hampir 1 tahun terakhir. Ini bukan kebetulan, ini bukan tindakan impulsif, ini kebiasaan. Ruang kecil itu sekarang berubah menjadi tempat kejadian perkara digital. Aku berbalik menatap Bimo. Ekspresinya luruh sepenuhnya. Bahunya jatuh, napasnya berat. Ia tidak lagi terlihat seperti teknisi gugup. Ia lebih seperti seseorang yang terseret arus yang selama ini ia kira tidak akan pernah menimpanya. Bimo, kataku pelan. Apa kamu bekerja sendirian? Ia tidak langsung menjawab. Ada jeda panjang jeda seseorang yang sedang mempertimbangkan. Apakah ia akan menyerah atau tetap berbohong? Saya cuma nyalin pak, katanya akhirnya. Suara seperti hilang arah. Yang ngirim ancamannya, bukan saya. Kalimat itu membuat ruangan bergeser dari sekadar pemeriksaan menjadi titik kritis penyelidikan berikutnya. Bimo, bukan pelaku tunggal. Ia hanya pintu pertama. Dan seseorang di luar toko kecil itu sedang memanfaatkan data yang ia ambil dan masih bebas. Sebagai penyidik, aku sudah terbiasa melihat bagaimana kejahatan modern meninggalkan jejak yang jauh lebih keras kepala daripada sidik jari. Dan dalam kasus ini, setiap pesan ancaman yang diterima korban adalah sebuah fragmen kecil dari puzzle yang lebih besar fragmen yang harus kususun satu persatu. Tanpa melewatkan satupun detail, kami memulai dari ponsel korban. Unit siber membuka cloning data,
mengamankan seluruh pesan, metadata, hingga log aktivitas aplikasi. Di layar monitor yang bercahaya biru pucat, barisan angka, waktu, dan alamat IP bergulir seperti sungai data yang tidak pernah berhenti. Satu persatu kami cek, server relay, VPN, lokasi jaringan, hingga pola waktu pengiriman pesan. Pelaku cukup cerdas. Ia menggunakan platform perantara, email sementara, dan aplikasi yang menyembunyikan identitas asli. Tetapi tak satu pun pelaku yang sempurna. Dalam salah satu pesan, kami menemukan keterlambatan penghapusan header asli. Secuil data yang seharusnya tidak muncul. Itu menjadi celah kecil pertama yang bisa kami masuki. Alamat IP. Itu membawa kami pada sebuah jaringan publik, sebuah warung internet kecil di pinggiran kota. Aku dan tim segera turun ke lokasi. Warnetnya remang, komputer tua berjejer rapat, bau kipas angin berdebu bercampur aroma mie instan. Pemiliknya tampak ragu saat kami menunjukkan surat perintah, tapi akhirnya mengizinkan kami memeriksa log penggunaan. Kami mencocokkan waktu pesan, dikirim dengan log komputer. Tercatat satu terminal dipakai selama rentang waktu yang sama. Kamera CCTV warnet hanya menyorot sebagian ruangan, gambarnya tidak stabil, tapi cukup untuk melihat siluet seseorang topi hitam, masker, jaket yang sengaja ditarik tinggi. Tak ada wajah, tapi ada gerakan tangan saat mengetik. Cara tubuhnya condong, pola pemakaian komputer yang monoton. Semua ini kami analisis dengan perangkat pendeteksi pola perilaku. Hasilnya menunjukkan bahwa pelaku kemungkinan seseorang yang terbiasa bekerja di depan komputer, mungkin memiliki latar belakang IT dasar, dan berusaha mengubah postur tubuh untuk mengelabui pengamatan. Kami kembali ke kantor. Dengan satu hal penting, pelaku mulai melakukan kesalahan. Kali ini di warnet. Kesalahan berikutnya mungkin terjadi di tempat lain. Di ruang penyelidikan, aku menatap layar yang menampilkan grafik aktivitas digital pelaku. Polanya mulai muncul. Jam pengiriman pesan selalu berada di rentang waktu yang mirip, menunjukkan kebiasaan harian. Lokasi jaringan yang digunakan berpindah-pindah, tapi masih dalam radius yang sama. Lingkaran itu menyempit, satu langkah demi satu langkah. Kami semakin dekat, dan dalam penyelidikan kriminal, kedekatan itu adalah pertanda bahwa pelaku, seberapa liciknya pun, sedang tanpa sadar berjalan ke arah jebakan yang ia buat sendiri. Dalam penyelidikan digital, menemukan pelaku tidak selalu berarti menemukan orangnya. Kadang, kita hanya menemukan bayangannya, dan bayangan itu yang harus kami kejar. Begitu kami mengamankan data dari warnet, fokus kami bergeser pada pola lokasi pengiriman yang menunjukkan bahwa pelaku tidak bekerja secara acak. Ada pola repetitif, lingkaran yang tetap meski titik-titiknya berpindah. Aku menghabiskan malam di ruang siber, sebuah ruangan dingin yang diterangi deretan monitor besar. Cahaya layar memantul pada permukaan meja, menyorot berkas-berkas kasus yang sudah menumpuk. Rekan dari unit digital menunjukkan peta yang perlahan terbentuk. 3 lokasi berbeda yang digunakan pelaku untuk mengirim pesan pemerasan. Ketiganya berjarak tidak lebih dari 5 km. Terlalu dekat untuk kebetulan. Kami menandai lokasi pertama, sebuah jaringan Wi-Fi publik di sebuah kafe kecil. Lokasi kedua berasal dari hotspot ponsel, namun dengan kekuatan sinyal yang menunjukkan pelaku tidak bergerak jauh dari tempat itu. Dan lokasi ketiga yang paling menarik berasal dari sebuah wilayah pemukiman padat, 3 titik yang, jika ditarik garis, membentuk segitiga kecil. Dan tepat di tengga-tengga segitiga itu, terdapat deretan kontrakan sederhana. Aku langsung mengajukan permintaan observasi lapangan. Sebelum fajar, aku dan 2 anggota tim bergerak ke lokasi. Suasana masih pekat, lampu jalan oranye temaram, udara pagi terasa lembab, menyelimuti kulit. Kami menyebar, masing-masing mengamati dari sudut berbeda. Di antara gang sempit, suara langkah kaki kami hampir tidak terdengar, tertelan oleh dengkuran samar warga yang masih terlelap. Tujuan kami bukan menangkap pelaku saat itu juga, melainkan mencari pola aktivitas di area yang menjadi pusat radius data. Kontrakan di area itu berderet seperti kotak-kotak kecil yang identik. Banyak penghuninya adalah pekerja musiman, mahasiswa perantauan, atau karyawan shift malam. Sempurna bagi seseorang yang ingin bersembunyi tanpa menimbulkan kecurigaan. Selama beberapa hari, kami melakukan pemantauan tidak mencolok. Catatan demi catatan kami kumpulkan. Penghuni yang pulang larut, mereka yang terlalu sering keluar masuk dengan barang elektronik di tangan, hingga orang-orang yang jarang berinteraksi dengan tetangga. Meski demikian, tak ada satupun yang secara langsung mencurigakan. Namun, unit digital kemudian menemukan sesuatu yang mengubah arah penyelidikan. Salah satu alamat IP yang digunakan pelaku
Ternyata, sempat aktif selama beberapa menit bukan saat mengirim ancaman. Tapi saat pelaku memeriksa surel balasan dari korban, aktivitas itu menunjukkan kestabilan sinyal yang kuat. Tidak seperti koneksi publik. Artinya, pelaku kemungkinan berada di satu lokasi yang ia anggap aman. Dan lokasi itu ternyata berada di ujung gang sebuah rumah kontrakan. Berlantai 2 dengan pintu baja yang tampak baru diganti. Kami meninjaunya dari jauh. Mengamati pola lampu yang menyala. Kebiasaan penghuninya keluar. Hingga jadwal ketika jendela kamar lantai atas terbuka hanya beberapa menit lalu kembali tertutup. Setiap detail kami catat. Di balik kaca cermin hitam mobil operasional, aku menatap bangunan itu lama. Ada sesuatu yang tidak biasa. Terlalu sunyi. Terlalu tertutup jika aku mengikuti insting penyidikanku yang selama bertahan-tahan menuntun lebih banyak kebenaran daripada bukti awal, maka lelaki di rumah itu sedang bersembunyi, bukan sekadar tinggal. Dan biasanya, orang yang bersembunyi memiliki sesuatu yang tidak ingin terlihat. Seringkali sesuatu itu adalah kebenaran yang membawa mereka ke dalam borgol. Lingkaran pencarian semakin menyempit. Pelaku tidak lagi hanya bayangan di layar. Ia kini memiliki alamat, dan kami tinggal menunggu waktu yang tepat untuk membuktikannya. Setelah memetakan lokasi dan pola perilaku pelaku selama berhari-hari, kami tahu bahwa ini bukan operasi yang bisa dilakukan terburu-buru. Setiap gerakan salah, setiap suara yang terdengar, bisa membuat pelaku menghilang. Membawa bukti digital itu menjauh dari tangan kami. Ruang briefing dipenuhi dengan peta, catatan log, dan tangkapan layar yang sudah dicetak. Semuanya disusun untuk menunjukkan alur dan waktu yang paling aman untuk melakukan penangkapan. Aku menatap anggota tim, memastikan semua memahami peran masing-masing. Ada yang memantau dari kendaraan operasional, ada yang standby di sisi gang, dan 2 anggota lain siap bergerak cepat ke pintu utama kontrakan. Semua harus serempak. Komunikasi dilakukan lewat headset yang hanya terdengar oleh masing-masing orang, menjaga agar tidak ada gangguan dari luar. Senja mulai turun ketika kami menempati posisi. Lampu jalan oranye temara menembus kabut tipis, menciptakan bayangan panjang di aspal. Kontrakan itu terlihat tenang. Hanya suara sesekali kendaraan melintas, dan suara burung malam yang mulai mencari tempat bertengger. Semuanya tampak biasa, tapi aku tahu, di balik pintu baja itu, pelaku tengah bersiap. Kami menunggu beberapa menit, terasa seperti jam. Analisis digital terakhir yang kami lakukan menunjukkan bahwa pelaku biasanya mengecek ponselnya pada jam-jam ini. Kami memanfaatkan momen itu. Dari mobil operasional, aku menatap monitor yang menampilkan feed CCTV internal yang kami pasang diam-diam sebelumnya. Satu figur muncul di lantai 2 pelaku. Topi, hoodie, dan postur tubuhnya sesuai dengan rekaman CCTV warnet sebelumnya. Aku memberi isyarat kepada tim. 1, 2, 3. Gerakan kami serempak. 2 anggota menempatkan diri di pintu depan, 1 di belakang gang sebagai backup. Aku sendiri menunggu di sisi lain untuk memastikan tidak ada penghuni lain yang terganggu. Pintu diketuk pelan, tetapi saat tidak ada jawaban, anggota tim dengan cepat tapi hati-hati menggunakan teknik belitan tangan profesional untuk membuka kunci pintu baja. Aku mendengar napas pelaku yang terengah di lantai atas. Kami naik tangga dengan langkah ringan, namun pasti di lantai 2. Pelaku tampak kebingungan, mencoba menutup laptopnya sambil mengangkat tangan. Tangannya gemetar, wajahnya pucat. Semua gerakan itu terekam jelas oleh mataku, gerakan yang menunjukkan rasa bersalah yang sudah menumpuk berhari-hari. Aku bisa merasakan ketegangan itu, namun juga ketenangan yang hanya muncul dari latihan dan pengalaman bertahun-tahun. "Jangan bergerak," teriak salah satu anggota, suara tegas namun terkendali. Peleku tundak, menyadari bahwa usaha terakhir untuk melarikan diri sia-sia. Laptop dan perangkat lain diamankan segera oleh tim digital saat pelaku digelandang ke mobil operasional. Aku menatap rumah kontrakan itu sekali lagi. Sunyi kembali. Hanya tersisa aroma kopi yang basi dan debu di lantai. Saksi bisu dari operasi yang baru saja selesai. Namun bagi kami, ini bukan akhir. Ini baru langkah pertama untuk menguak jaringan yang lebih luas. Untuk memastikan tidak ada ancaman lain bagi Rina atau korban lain yang mungkin belum muncul. Rina, yang kami hubungi segera setelah operasi, menangis lega ketika mengetahui pelaku tertangkap. Suaranya bergetar, tapi ada nada kelegaan yang jelas. Bagi seorang penyidik, itu adalah kepuasan tersendiri, bukti bahwa kerja keras, kesabaran, dan ketelitian membuahkan hasil nyata, dan sementara pelaku kini berada di dalam borgol. Aku tahu bahwa tugas kami belum selesai. Setiap bukti digital harus diperiksa. Setiap perangkat harus dianalisis.
Karena di dalam laptop, ponsel, dan folder tersembunyi itu, masih tersimpan rahasia yang akan menentukan akhir dari kasus ini. Kami berhasil menutup lingkaran pertama, namun jaringan di balik layar itu masih menunggu untuk dibongkar. Setelah pelaku berhasil diamankan, suasana di kantor polisi tidak serta-merta menjadi ringan. Ada kepuasan, tentu, tapi juga rasa kewaspadaan yang masih mengalir. Data digital yang kami amankan, laptop, ponsel, flash disk, masih harus dianalisis secara rinci. Setiap file, setiap folder, setiap metadata adalah potongan teka-teki yang bisa membuka jaringan lebih besar atau menunjukkan korban lain yang belum muncul. Aku menatap layar monitor, melihat timeline aktivitas pelaku. Semua pola yang kami catat, waktu pengiriman pesan, lokasi hotspot yang digunakan, perangkat yang tersambung, semuanya kini menjadi bukti formal. Ada kepuasan profesional melihat bagaimana teori yang kami bangun sejak awal, dari wawancara dengan Rina, pemetaan CCTV, hingga analisis IP, akhirnya membuahkan hasil nyata. Namun lebih dari itu, ada pelajaran tentang kerentanan manusia di era digital. Rina datang ke kantor untuk melihat proses akhir. Wajahnya masih pucat, tetapi matanya menunjukkan kelegaan. Ia duduk di kursi ruang penyidik, memandangi laptop dan perangkat yang diamankan. Aku bisa merasakan betapa besar tekanan psikologis yang ia tanggung selama berhari-hari. Guru, seorang pendidik yang biasanya membimbing anak-anak dan rekan kerja, kini harus menghadapi ancaman yang bisa menghancurkan reputasinya dalam sekejap. "Pak, terima kasih," ucapnya pelan, suaranya bergetar. "Saya tidak tahu harus mulai dari mana kalau bukan kalian." Aku hanya mengangguk, memahami bahwa kata-kata itu lebih dari sekadar ucapan terima kasih. Itu adalah pengakuan atas kerja detail, kesabaran, dan ketelitian yang kami terapkan sejak menerima laporan pertama. Proses forensik digital tidak berhenti pada penangkapan. Setiap perangkat pelaku dianalisis untuk menemukan bukti tambahan, apakah ia bekerja sendirian atau memiliki jaringan lain. Folder-folder tersembunyi, log akses, dan jejak internet menunjukkan bahwa pelaku memang memiliki rekan yang membantu menyebarkan ancaman, meskipun rekan itu masih anonim. Analisis itu akan menjadi dasar untuk tindak lanjut hukum, memastikan bahwa setiap orang yang terlibat menghadapi konsekuensinya. Aku duduk kembali di ruang briefing, mencatat laporan akhir. Setiap detail dicatat dengan cermat, kronologi, pola perilaku pelaku, lokasi kegiatan, hingga respons korban. Dokumen itu akan menjadi referensi penting, tidak hanya untuk penuntutan kasus ini, tetapi juga sebagai pedoman bagi kasus serupa di masa depan. Ketika malam mulai menutup kota, aku menatap keluar jendela. Lampu jalan berpenda redup, suara kendaraan malam terdengar samar, dan udara lembab menyelimuti kota yang tetap bergerak meski kasus itu sudah selesai. Ada kepuasan tersendiri mengetahui bahwa seorang guru, seorang korban, kini bisa bernapas lega. Tetapi sebagai penyidik, aku tahu ancaman digital tidak pernah berhenti. Setiap kasus adalah pengingat bahwa teknologi bisa menjadi alat, tetapi juga senjata. Dan bagi kami, polisi, tugasnya adalah memastikan bahwa senjata itu tidak digunakan untuk menghancurkan hidup orang lain. Setiap jejak kecil, sekecil apapun, akan tetap kami kejar. Kasus ini ditutup dengan pelaku diamankan, korban aman, dan sistem hukum siap bekerja. Tetapi catatan kami tetap ada sebagai bukti bahwa dalam dunia yang semakin digital, kewaspadaan, kesabaran, dan ketelitian adalah kunci untuk menegakkan keadilan.